Aga Kareba Global TV Sulawesi Selatan, selama 30 menit ke depan kami mengajak Anda menyaksikan sejumlah liputan khas Sulawesi Selatan. Bersama saya Niluh Puspa, inilah Pelangi Sulawesi Selatan. Selain pasir putih, biota laut yang sangat menakjubkan adalah salah satu dari banyak keindahan yang dimiliki Pulau Kapoposan. Nah, bagi Anda pecinta diving, mengunjungi Pulau Kapoposan berarti mengunjungi surga diving di Sulawesi Selatan. Angin sepoi, pasir putih dan air laut yang jernih dengan aneka ikan yang cantik dan terumbu karang yang menarik tentu menjadi suasana yang sangat menyenangkan. Pulau yang ada dalam gugusan Spermonde ini tak hanya memikat dengan pasir putihnya, namun pesona bawah laut begitu menakjubkan. Pulau Kapoposan tercatat dalam wilayah Kecamatan Liukang, Tumpak Biring. Wilayah ini merupakan salah satu dari 4 kecamatan yang dimiliki Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep yang wilayahnya berada di pulau. Keindahan aneka ragam biota laut yang dimiliki pulau ini tak kalah cantik dengan Takabonerate, Bunaken, dan juga Raja Ampat. Terumbu karang berwarna-warni dengan ikan-ikan kecil yang cantik membuat Anda betah berlama-lama di surga bawah laut ini. Hamparan terumbu karang indah serta keberadaan beberapa gua bawah lautnya menambah daya tarik bagi pencinta petualang bawah laut. Tidak salah bila keindahan bawah laut Pulau Kapoposan seringkali disebut surga oleh para penyelam. Dari Pangkep, tim Pelangi Sulsel memberitakan. Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan menyimpan begitu banyak potensi wisata alam menakjubkan. Tidak hanya air terjun Bantimurung dan kerajaan kupu-kupunya, kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota Makassar ini pun memiliki gugusan-gugusan kars terluas dan terindah kedua di dunia. Gugusan kars di Kabupaten Maros ibarat secuil surga yang terjatuh ke bumi. Di tengah hamparan areal persawahan, alam membentuk dan mengukir gugusan kars selama puluhan juta tahun. Deretan gugusan tebing cadas ini menjulang tinggi seperti menara dan terbentang luas hingga 43.750 hektar. Dipayungi birunya langit yang kontras dengan hijaunya vegetasi yang masih alami, menjadikan suasana di sekitar gugusan kars terasa hening, damai, dan terkesan romantis. Kawasan Kars Maros dinobatkan sebagai gugusan kars terluas dan terindah kedua di dunia setelah China. Hutan batu yang merupakan World Heritage ini terbentuk dari pelarutan batu gamping yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Kawasan ini pun telah diusulkan sebagai situs warisan budaya dunia sejak 2001 kepada UNESCO. Tercatat, sekitar 400 goa berada di kawasan kars tersebut, sebanyak 89 diantaranya merupakan goa prasejarah yang merupakan bekas tempat tinggal manusia purba ribuan tahun lalu. Goa-goa tersebut memiliki stalaktit, stalagmit, flowstone, helektik, pilar, dan soda straw menakjubkan. Berwisata ke kawasan Kars Maros memang menjanjikan sensasi tersendiri, seakan kembali ke zaman batu. Wisata ini pun membawa kita seolah berada pada secuil bagian surga yang jatuh ke bumi. Dari Maros, tim Pelangi Sulsel memberitakan. Dari Kabupaten Maros, kami mengajak Anda ke Kota Palopo. Masjid Tua Jami merupakan masjid tertua di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Masjid yang didirikan oleh Raja Sultan Abdullah Matinroe tahun 1604 Masehi ini konon dibangun dengan menggunakan campuran putih telur dan kapur. Masjid Tua Jami Palopo merupakan masjid peninggalan Kerajaan Luwu yang berlokasi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Masjid yang kini berusia 4 abad tersebut didirikan oleh Raja Luwu yang bernama Datu Payung Luwu ke-16
Pati Pasaung Toam Panangi Sultan Abdullah Matinroe pada tahun 1604 Masehi. Berbentuk bujur sangkar, bangunan masjid yang dipengaruhi bentuk candi-candi Jawa ini berdiri tidak jauh dari lokasi Istana Raja Luwu. Dulunya masjid ini berfungsi sebagai masjid kerajaan atau masjid istana yang letaknya berada di sebelah barat alun-alun kota. Pintu masuk masjid diapit 6 jendela dengan ukuran lebar sekitar 85 cm dan tinggi 117 cm. Setiap pintu pada bagian atasnya agak melengkung dan pada puncak di sebelah kanan dan kiri terdapat tonjolan dengan motif daun sehingga bentuknya seperti pintu bersayap serta dihiasi dengan huruf Arab. Seluruh jendela ini berjumlah 20 jendela yang melambangkan 20 sifat wajib bagi Allah. Dinding masjid terbuat dari batu cadas yang susunan batunya saling kait-mengait dan direkatkan dengan menggunakan putih telur dan kapur. Ketebalannya sekitar 90 cm dan tinggi dinding 3 meter. Selain bangunannya menggunakan perekat putih telur dan kapur, di dalam Masjid Tua Jami terdapat banyak ukiran-ukiran sejarah kota Palopo. Pada bagian tengah masjid, terdapat sebuah batang pohon kayu besar persegi 12 yang berasal dari pohon kayu Cinnaguri yang berfungsi sebagai penyanggah bangunan masjid. Segi 12 penyangga ini menandakan bahwa dulu terdapat 12 suku bahasa di Luwu. Pohon ini dipercaya menjadi asal mula penyematan nama kota Palopo. Konon, ceritanya orang yang menebang kayu tersebut bersumpah bahwa tidak ada lagi keturunan yang besar selain ini. Buktinya sekarang pohon kayu Cinnaguri sudah tidak ada lagi sebesar tiang penjaga Masjid Jami, yang ada saat ini hanya sebesar jari. Tidak hanya itu, di dalam ruangan masjid juga terdapat sebuah mimbar dari kayu dengan atap kala parang atau kulit kerang. Mimbar itu berwarna coklat dan memiliki beberapa anak tangga. Terdapat sebuah pintu kecil masuk mimbar berbentuk seperti gapura dengan ukiran khas Vietnam. Gapura mimbar berbentuk padu raksa, memiliki hiasan kala makara yang distilir dengan daun-daunan yang keluar dari kendi. Sebagian masyarakat Luwu beranggapan bahwa tepat di bawah mimbar terdapat makam Puang Ambok Monte yang berasal dari Sangala Tanah Toraja. Ia adalah arsitek yang dipercaya oleh Sultan Abdullah untuk membuat dan membangun masjid tua itu pada tahun 1604. Masjid Tua Jami masih berdiri kokoh dengan segala kisah yang menyertainya. Semoga masjid ini tetap menjadi pengingat kepada semua umat muslim agar tak pernah lupa untuk bersujud kepada sang pemilik hidup. Dari Palopo, tim Pelagi Sulsel memberitakan. Dan pemirsa, setelah jeda berikut ini kami akan menyuguhkan sejumlah liputan menarik lainnya, di antaranya serunya wisata air terjun Bantimurung. Tetaplah di Pelangi, Sulawesi Selatan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Pelagi Sulsel. Pemirsa, air terjun Bantimurung adalah objek wisata yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Nama Bantimurung sendiri berasal dari bahasa setempat yaitu Benti yang berarti air, serta Merung yang berarti memiliki suara gemuruh. Jadi Bantimurung adalah air yang bergemuruh. Berikut liputannya. Air terjun Bantimurung terletak di kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, berjarak sekitar 50 km dari kota Makassar. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai di tempat ini. Dengan membayar tiket seharga Rp20.000 bagi domestik dan Rp50.000 bagi wisatawan asing, Anda pun bisa menikmati keindahan yang ditawarkan taman wisata alam tersebut. Ada banyak pilihan untuk menghabiskan waktu libur di Bantimurung. Selain museum dan penangkaran kupu-kupunya, Anda pun bisa berwisata gua serta bermain perosotan di kolam renang. Namun berbicara tentang Bantimurung, artinya berbicara tentang air terjun.
Air terjun Bantimurung memiliki ketinggian sekitar 15 meter dan lebar 20 meter. Selain berendam sembari menikmati terpaan air dari pegunungan itu, Anda juga bisa menikmati aktivitas lain yang tidak kalah menarik, yaitu arum jeram ban. Hanya dengan membayar Rp10.000 untuk sewa ban, Anda sudah bisa meluncur mengikuti tiap lekukan alur air. Untuk Anda yang ingin berwisata gua, di sebelah kiri air terjun terdapat tangga beton setinggi 10 meter yang merupakan jalan menuju 2 gua yang ada di sekitar air terjun. Dan yang tak kalah menarik adalah Anda bisa menemukan berbagai spesies kupu-kupu di daerah ini. Nah, jadi Anda yang ingin merasakan sensasi wisata air bergemuruh, segeralah ke Bantimurung. Dari Maros, tim Pelangi Sulsel memberitakan. Dari menikmati sejuknya Bantimurung, kita ingin mengajak Anda untuk menikmati kuliner khas Sulawesi Selatan. Bagi Anda yang ingin berburu kuliner sambil mengisi waktu luang dengan memancing, tidak ada salahnya bila mengunjungi Telaga Barombong. Terletak di kawasan Barombong, perbatasan Kabupaten Goa dan Makassar, Telaga Barombong menawarkan fasilitas berupa restoran dan wisata memancing. Kawasan seluas 1,5 hektar ini menyajikan suasana hangat bagi Anda yang ingin menghabiskan akhir pekan ataupun santai sejenak menyalurkan hobi memancing. Untuk memancing di tempat ini, para pengunjung tidak usah membawa pancing karena pihak pengelola menyewakan alat pancing. Sensasi memancing yang ditawarkan pun beragam, mulai memancing dari atas gazebo hingga langsung memancing di tengah menggunakan perahu. Nah, bila ikan hasil tangkapan pengunjung pun bisa dibawa pulang. Atau langsung disantap di tempat itu. Menurut pengelola Telaga Barombong, harga yang dipatok untuk setiap ikan tangkapan itu tergantung berat dan jenisnya. Katanya lagi, ada banyak jenis ikan yang dibiakkan di dalam telaga. Di antaranya ikan patin, ikan nila, ikan gurami, ikan lele, dan ikan emas. Selain wisata memancing, Telaga Barombong juga memiliki 38 unit gazebo dengan hamparan jutaan ekor ikan di bawahnya. Gazebo ini ditawarkan dengan berbagai ukuran yang bisa digunakan dan mampu menampung 8 hingga 12 orang. Ada juga gazebo untuk 20 hingga 30 orang serta gazebo khusus berdinding lengkap dengan pendingin ruangan. Uniknya, karena gazebo-gazebo yang terlihat berbahan kayu ini rupanya terbuat dari besi yang telah dimodifikasi hingga menyerupai kayu. Untuk penggunaan gazebo, para pengunjung atau tamu dikenakan biaya pembelanjaan, sehingga jika ingin memakai gazebo, pengunjung terlebih dahulu harus memastikan transaksi mulai Rp700.000. Jika suatu saat Anda berkesempatan menjajal wisata di tempat ini, jam beroperasi mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Dari Makassar, tim Pelangi Sulsel memberitakan. Pantai Losari memiliki keindahan akan panorama laut dan juga matahari tenggelamnya. Dan semuanya akan semakin lengkap dengan mencicipi penganan khas kota Angin Mamiri, yaitu pisang epe. Berikut liputannya untuk Anda. Jangan mengaku orang Makassar kalau tidak pernah menikmati eksotisme panorama laut dan indahnya sunset Pantai Losari. Dan jangan pula mengaku sudah ke Pantai Losari kalau belum menikmati lezatnya penganan khas kota Makassar, yakni pisang epe. Di sepanjang Pantai Losari berderet gerobak yang menjajakan penganan berbahan utama pisang ini. Kata epe berasal dari bahasa Makassar yang berarti jepit. Awalnya pisang dipanggang di atas bara api. Setelah matang,
pisang kemudian dipres hingga pipih dengan menggunakan alat tradisional yang terbuat dari 2 buah balok kayu dan dilapisi aluminium. Usai dipipihkan, pisang dipanggang lagi di atas bara agar lebih empuk dan renyah. Lalu disiram dengan lelehan gula aren cair yang sudah diberi pandan. Seiring perkembangan, para penjual pisang epek pun mulai menyajikan beragam variasi rasa. Misalnya saja, Anda dengan mudah menemui suguhan pisang epek rasa coklat, keju, durian, hingga rasa keju campur coklat. Untuk menikmati jajanan khas Kota Makassar ini tidak perlu mengeluarkan uang banyak, karena harga satu porsi pisang epek cukup murah, mulai dari Rp7.000 hingga Rp9.000 per porsi. Satu porsinya berisi 3 buah pisang dengan beragam rasa. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke Pantai Losari, jangan sampai lupa ya mencicipi lezatnya pisang epek ini. Dari Makassar, Tim Pelangi Sulsel memberitakan. Jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut ini kami akan menyuguhkan sejumlah liputan menarik lainnya, di antaranya Kampung Nelayan di ujung Paju Kukang. Pemirsa, ada begitu banyak cerita yang akan kami sampaikan kepada Anda di liputan berikut ini, dan seluruh kisah itu adalah rangkuman cerita tentang kehidupan masyarakat di Dusun Panaikang, satu dari 3 dusun di Desa Paju Kukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Dusun ini adalah kampung nelayan, dusun tandus di tepian Selat Makassar yang 80% warganya bekerja sebagai nelayan. Dusun ini memang memiliki begitu banyak kisah tentang keramahan warganya, tentang migrasi tahunan para penduduk di kampung nelayan ini ke Kalimantan Selatan, dan tentang keberadaan 2 sumur tada hujan berukuran raksasa yang menjadi tumpuan warga akan pemenuhan air bersih saat bulan Januari hingga bulan Agustus. Dikala hujan tiba, kebutuhan air bersih warga pun tergantung pada 2 sumur di dusun mereka yang diameternya sekitar 100 meter. Dengan jumlah penduduk mencapai 1.115 jiwa, kebutuhan air bersih warga Dusun Panaikang selama bulan Januari hingga Agustus setiap tahunnya hanya berasal dari sumur tada hujan raksasa ini. Air bersih memang sejak dulu menjadi masalah yang tak pernah lekang dari kampung nelayan tersebut. Dikala kemarau tiba, kedatangan mobil tangki penjual air bersih menjadi satu-satunya harapan mereka untuk mendapatkan air bersih. Tak ada jalan lain lagi. Merogoh kocek adalah pilihan terakhir demi terpenuhinya salah satu kebutuhan paling penting bagi hidup manusia tersebut. Ketika bulan November tiba, para nelayan di Dusun Panaikang ini pun lantas bersiap-siap untuk hijrah ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di bulan-bulan itu hasil tangkapan di Selat Makassar akan berkurang. Hanya perahu-perahu dengan jaring khusus yang bisa melakukan penangkapan di perairan dalam. Berderet-deret kendala memang menyertai kehidupan para nelayan di Dusun Panaikang. Namun, kendala tetaplah kendala. Waktu telah membuktikan para warga di Dusun Panaikang hingga kini bisa tetap hidup, bertahan hidup. Satu hal yang terpenting, mereka telah membuktikan bahwa tak ada yang bisa menjegal keinginan mereka untuk tetap melangsungkan hidup. Bahkan ketika kendala datang setiap hari, silih berganti. Dari Maros, Tim Pelangi Sulsel memberitakan. Acara Kalompoang Patingaloan adalah acara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Datuk Kaneng yang tersimpan di Bala Lompoa Patingaloang. Sebelum ritual digelar, sejumlah keturunan dari Karaeng Patingaloang berkumpul untuk menjemput benda-benda pusaka yang disimpan di atas Bala Lompoa.
Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu digelar prosesi Badengko Sulolo atau ritual menumbuk lesung. Bunyi alu dan lesung berpadu seakan berubah menjadi alunan musik yang merdu. Menurut warga setempat, ritual ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil panen padi yang melimpah. Setelah ritual tersebut digelar, sejumlah benda pusaka diturunkan dari Balak Lompoa. Tidak sembarang orang yang dipercayakan untuk memegang dan membawa benda pusaka tersebut. Mereka yang disebut arung atau anak tomanurung inilah yang diserahi tanggung jawab untuk menjaga sejumlah benda pusaka sebelum acara Acera Kalompoang dilakukan. Arung atau anak tomanurung harus merupakan anak keturunan atau kerabat dari Datu Kaneng. Sebelum diserahi tugas untuk membawa benda pusaka, anak arung ini terlebih dahulu dikumpulkan dalam ruangan untuk menjalani ritual yang dipimpin oleh seorang ketua adat. Setelah turun dari Balak Lompoa Patigaloang, sejumlah anak arung yang memegang senjata pusaka berjalan mengelilingi panggung. Sedangkan anak arung yang membawa bendera kebesaran, mustika atau kulau, cerek, piring, dan gelas antik langsung menuju ke atas panggung. Suasana mistik sangat kental terasa saat pemangku adat yang dipimpin anak Datuk Kaneng, Datuk Pondrang, dan Datuk Puang memulai ritual Acera Kalompoang. Bau asap dupa dan kemenyan pun memenuhi udara di sekitar panggung tempat digelarnya ritual. Pusaka yang pertama kali dibuka dari tempat penyimpanannya adalah bendera pusaka. Saat bendera pusaka tersebut dibentangkan, salah seorang pemuka adat mencabut badik dan berteriak melantunkan syair perang. Aura mistik ini membuat bulu kuduk berdiri setelah mendengarkan lantunan syair perang tersebut. Menurut keyakinan warga setempat, bendera pusaka yang berwarna merah ini setiap tahun ukurannya terus bertambah. Dan jika dikibarkan warga Patigaloang, siap bertempur melawan musuh. Prosesi ritual berlangsung, salah seorang wanita kerabat Datu Kaneng tiba-tiba kehilangan kesadaran. Dengan mata tertutup, ia mengucapkan kalimat syahadat, takbir, dan syalawat. Anak dan keturunan dan kerabat Datu Kaneng meyakini bahwa arwah pemilik benda pusaka yang merasuk ke tubuh wanita ini telah merestui digelarnya ritual Acera Kalompoang. Setelah bendera pusaka kembali digulung dan dimasukkan ke dalam peti tempat penyimpanan, satu persatu senjata pusaka seperti tombak, parang, keris, dan badik dinaikkan ke atas panggung. Pencucian benda pusaka ini menggunakan air suci yang diawali dengan pembacaan surah Al-Fatihah secara bersama-sama yang dipimpin oleh anak Datu Kaneng, yaitu Datu Pondrang atau Datu Buang. Pencucian senjata ini dilakukan secara khusus, yakni digosok dengan minyak wangi, rautan bambu, dan juga jeruk nipis. Setelah ritual Acera Kalompoang digelar, anak arung menaikkan satu persatu senjata dan benda pusaka di tempat penyimpanan semula, di atas Balak Lompoa Patigaloang. Itu berarti ritual Acera Kalompoang di Dusun Patigaloang berakhir. Proses Acera Kalompoang digelar sekali dalam setahun. Hal ini dilakukan sebagai wujud kecintaan anak keturunan dan kerabat Datu Kaneng terhadap tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Dari Goa, Sulawesi Selatan, tim Pelagi Sulsel memberitakan. Pemirsa, Wihara Girinaga merupakan tempat peribadatan bagi warga Tionghoa tertua di Kota Makassar. Wihara yang berdiri sejak tahun 1955 ini terletak di Jalan Salahutu. Pada mulanya vihara ini disebut Vihara Tridharma karena berdasar tiga ajaran yakni Buddha, Konghucu, dan Tao. Namun seiring perkembangannya, nama tersebut berubah menjadi Girinaga. Vihara Girinaga berarti Gunung Naga. Nama ini ditasbihkan oleh biku pertama di Indonesia pasca kemerdekaan bernama Y.M. Bhikkhu Asin Jinakita. Setiap lantai di vihara ini memiliki cerita dan makna religius.
Ambil contoh di lantai 1. Kita akan menjumpai pohon Bodhi yang sudah berusia puluhan tahun yang bibitnya diambil dari India. Pohon ini berhubungan dengan Pangeran Siddhartha yang mencapai pencerahan sempurna saat bersemedi di bawah pohon Bodhi. Bodhi sendiri berarti terang.